adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti sehat semua kan Kak Yogi? Nah, adik-adik di rumah sudah siap, kita akan melakukan IPA pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Kita yang kedua, biar semakin semangat, kita mau nyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari. Pasti adik-adik di rumah sudah semakin semangat kan? Biar makin tambah semangat, kita mau lanjut ke lagu kita yang ketiga, yaitu Bapak Abraham. Kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, duduk yang manis. Dan sekarang kita akan menyanyikan Mars Vokat PA.
kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 126, Allah Bapa Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau membuat kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai impa kami, berkatilah dari awal, pertengahan hingga nanti selesai, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan hal baik yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Tidak lupa untuk keselamatan, umur panjang, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang suci. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Bapa sepanjang ibadah hari ini, dan kiranya jauhkanlah kami daripada gangguan roh jahat yang ingin mengganggu fokus kami. Amin. Wah, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah adik-adik dalam suasana yang sukacita? Apakah sudah pada mandi? Oke, kakak hari ini ingin mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kakak ingin undang adik-adik untuk ambil sikap doa yang baik karena kita ingin bersatu dalam doa. Hayo, bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini kami semua dapat berkumpul di sini. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu dan sebentar kami juga ingin membaca Alkitab. Kiranya Engkau hadir di samping kami dan menuntun kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah siap membaca Alkitab? Kalau gitu kakak mau lihat adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya. Kita ingin baca Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah yang untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak pingin bercerita nih adik-adik. Cuman sebelum kakak bercerita, kakak ingin nyanyikan satu lagu nih. Kira-kira adik-adik siapa yang tahu lagunya ya? Sekarang kita tebak ya bareng-bareng. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Siapa yang tahu lagu ini? Wah, luar biasa. Nah, kira-kira lagu ini kita nyanyikan pas kapan sih adik-adik? Wah, benar. Kita nyanyikan ini saat kita dalam ibadah dan saat kita ingin memberikan persembahan. Nah, kira-kira siapa di sini yang rajin memberikan persembahan? Wah, memang adik-adik luar biasa. Nah, adik-adik, setiap minggu kita setiap hari memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira persembahan itu diberikan dengan tujuan apa sih adik-adik? Nah, tahu nggak sih adik-adik, kita memberikan persembahan itu adalah sebuah wujud bahwa kita ini bersyukur kepada Tuhan Yesus loh. Kenapa sih kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus? Nah, alasannya begitu banyak adik-adik. Mungkin akan sebutin beberapa ya. Seperti bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan kepada kita, telah memberikan tubuh yang sempurna, telah baik dan begitu sayang kepada adik-adik sehingga adik-adik semua dapat hadir di sini dengan hati dan sukacita. Bener gak adik-adik? Bener ya? Jadi kita setiap minggu pantas untuk memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Nah, tapi adik-adik, kalau setiap minggu mungkin yang adik-adik lihat bahwa kita memberikan persembahan itu berupa uang ya adik-adik. Namun kakak ingin kasih tahu nih adik-adik, kalau sebenarnya kita memberikan persembahan tidak selalu dengan uang loh. Wah, kira-kira kalau misalnya kita memberikan persembahan selain uang, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tidak hanya uang, tapi hidup kita juga bisa kita berikan loh adik-adik kepada Tuhan. Wah, gimana caranya ya Kak Vita? Nah, adik-adik sadar gak sih kalau misalnya di diri setiap adik-adik itu ada kelebihan, bakat, dan keistimewaan? Nah, sekarang kakak tanya, siapa di sini yang jago nyanyi? Wah, siapa di sini yang jago berhitung? Wah, luar biasa. Siapa di sini yang bisa main alat musik? Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, segala kelebihan dan kejagoan yang adik-adik miliki itu adalah wujud bahwa Tuhan menyayangi adik-adik loh.
Setiap adik-adik diberikan Tuhan keistimewaan bakat dan talenta. Wah, luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, setiap minggunya atau mungkin setiap hari, setiap saat harus terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat, kesehatan, talenta, bakat ke kita semua. Nah, kira-kira wujud rasa terima kasih itu bagaimana sih adik-adik bisa kita sampaikan kepada Tuhan Yesus? Banyak sekali adik-adik. Tidak hanya uang, namun kita bisa mempersembahkan yang lain. Seperti kelebihan-kelebihan kita itu dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Contoh, kalau misalnya ada adik-adik yang jago bernyanyi, adik-adik boleh banget membantu kakak layan yang mungkin sedang memuji nama Tuhan. Kalau misalnya ada adik-adik yang jago bermain alat musik, adik-adik boleh bantu kakak layan dalam bernyanyi. Adik-adik boleh bantu iringi. Wah, memang adik-adik sangat luar biasa. Nah, sekarang kakak tanya ya, siapakah di sini yang di sekolahnya pernah menjadi ketua kelas? Wah, luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak sih, kalau misalnya adik-adik melakukannya dengan rajin dan bertanggung jawab, maka hal tersebut menjadi pengabdian yang baik loh bagi kelas yang adik-adik pimpin. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan tulus, apalagi dengan sesama, mereka pun akan turut bersyukur kepada Tuhan melalui kebaikan yang kita tunjukkan loh adik-adik. Jadi di setiap kesempatan, di setiap aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa untuk terus berbuat baik ya adik-adik. Karena saat itulah hidup adik-adik telah menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan loh. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu ya, Tuhan senang dengan adik-adik yang rajin loh. Tuhan senang dengan adik-adik yang rendah hati, dan Tuhan selalu memberkati anak-anak yang mau berbagi dengan tulus. Sekarang kakak tanya, siapa di sini yang setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini mau menyenangkan hati Tuhan? Wah, luar biasa. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita di setiap aktivitas kita harus dilaksanakan dengan hati yang tulus. Oke? Kalau misalnya kita melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan dengan hati yang tulus, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan adik-adik. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah bait yang ketiga. Adik-adik, untuk doa syafaat, tutup matanya, lipat tangannya,
Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke rumah kami masing-masing. Buat teman-teman kami yang tidak dapat hadir, kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya. Dan untuk tata cara pemberian persembahannya, adik-adik dapat memasukkan uang adik-adik di dalam amplop dan dituliskan infak tanggal berapa dan jumlah persembahan yang adik-adik berikan. Dan adik-adik dapat menyerahkan persembahannya ke kotak persembahan online yang tersedia di gereja. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari mana Kak Manda? Dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Bangkit berdiri, lipat tangan tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang kami berikan agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu dan membangun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak yang menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah meluangkan waktu adik-adik untuk mengikuti IMPA pada hari ini. Nah, tadi kan ada aktivitasnya, jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya, kemudian adik-adik bisa memberikan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk persembahan, nanti adik-adik bisa gabungkan persembahan adik-adik dengan persembahan orang tua. Kemudian adik-adik bisa menuliskan jumlah persembahan yang adik-adik berikan dan juga persembahan tersebut di IMPA pada hari ini, itu tanggal 24 Juli. Oke, kemudian selanjutnya kakak ingin memberitahukan kepada adik-adik untuk IMPA di minggu depan tanggal 31 Juli kita akan melaksanakannya di gereja, tapi kita akan melaksanakannya pada ibadah jemaat di jam 9 pagi. Jadi nanti adik-adik kita tidak akan IMPA di bawah di ruang serbaguna, tapi kita akan bersama-sama dulu bergabung dengan jemaat di atas di gedung gereja untuk ibadah jam 9. Jadi nanti adik-adik kita bakal langsung ke atas ya untuk minggu depan. Oke? Nah, baik adik-adik, sekian waktu pekat PA dari kakak. Harap adik-adik terus menjaga kesehatan adik-adik, tetap laksanakan protokol kesehatan dan juga tetap makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah, bait yang keempat. Marilah,
Oke adik-adik, sebelum kita beraktivitas di rumah kita masing-masing, yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh selesai mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang telah kami dengarkan, firman-Mu dari kakak lain kami dapat bermanfaat di hidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, terima doa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Hari Minggu pada semua berkati.